biasa. Ngomong-ngomong asuransi nih Mas, Siap. itu kan salah satu instrumen keuangan dari yang banyak banget. Betul. Tapi rasanya belum semua nih teman-teman Siap. familiar Betul. gitu. Biasanya ya menabung biasa di bank. Asuransi tuh makanan apa sih? Ya memang dalam prinsipnya asuransi ini literasi yang paling terendah ya Mbak di antara lembaga keuangan. Yang mindset teman-teman di masyarakat umum taunya asuransi jiwa. Sebenarnya di dalam asuransi itu ada asuransi jumlah, ada asuransi umum. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini spesial kita akan membahas salah satu instrumen keuangan yang mungkin notabene ini jarang dilihat sama teman-teman atau anak muda, yaitu asuransi. Karena kadang buat makan aja udah pas-pasan gitu ya, boro-boro mau mikirin asuransi. Tapi semenjak kita berjalan terus usia, kehidupannya juga terus berjalan, tentu akan ada risiko-risiko yang kita hadapi gitu kan. Berarti harusnya teman-teman udah mulai memproteksi diri sejak dini. Jangan-jangan asuransi adalah pilihan pasti yang harusnya teman-teman ambil sekarang juga. Nah, di tema podcast kali ini kita akan ngobrol yaitu muda punya asuransi keren gak sih? Langsung bersama dengan Relationship Manager Area Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dari PT Zurich General Takaful Indonesia atau Zurich Syariah. Ini dia Mas Muhammad Rizky Syahrul Rizal SHMH. Siap, Halo Mas. Halo Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waduh, sesuai tema kita Ramadan. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Luar Gitu, biasa. Ngomong-ngomong asuransi nih Mas. Siap. Itu kan salah satu instrumen keuangan dari yang banyak banget. Betul. Tapi rasanya belum semua nih teman-teman Siap. familiar Betul. gitu. Biasanya ya menabung biasa di bank. Asuransi tuh makanan apa sih? Ya memang dalam prinsipnya asuransi ini literasi yang paling terendah ya Mbak di antara lembaga keuangan. Yang pertama perbankan memang dia di posisi pertama karena dilihat dari kantor cabangnya dia udah masuk sampai ke pelosok-pelosok desa. Yang pertama itu. Dari persentase nilai literasi kita pun untuk asuransi di angka masih 3%, sangat kecil sekali. Makanya untuk orang paham terkait asuransi masih ya jauh lah di atas dari lembaga keuangan yang lain kayak perbankan, kayak financial leasing seperti itu. Oke. Itu, Mbak. Walaupun anak muda sekarang udah melek digital kayak gitu, ternyata Betul. belum tentu juga gitu Betul, ya Mbak, paham. betul. Mungkin mentok menabung investasi aja mungkin belum gitu ya Betul. teman-teman anak muda. Untuk terkait market kita di teman-teman Gen Z ya, milenial ini, Gen Z bilangnya. Gen Z Kita udah terbantu dengan dunia digitalisasi Mbak ya, terkait sosmed, terkait nanti di website atau apapun, terkait untuk melek asuransi udah mulai sedikit ada kenaikan lah, terutama di khususnya di Gen Z ya. Dari Gen Z apa sih itu asuransi yang awalnya dia alergi, ternyata dia udah sedikit mulai banyak paham, oh aku butuh nih asuransi. Karena dari asuransi sendiri pun dia beraneka ragam, dari segmen mikro maupun ke segmen komersialnya seperti itu. Oke, nah ini kalau untuk teman-teman generasi Z atau mungkin Siap. sudah masuk generasi Alpha, udah ganti generasi loh Mas. Ini mereka pasti bertanya-tanya apa ya urgensinya mereka. Betul. Gitu. Kalau yang nonton nih mungkin mahasiswa UB, aduh Kak ini buat bayar kos sama makan udah mepet banget. Kenapa aku harus belajar Betul. dan mungkin punya pemikiran kayaknya aku harus sisihkan deh uang untuk asuransi. Apa Betul. sih Mas urgensinya? Urgensinya yang pertama terkait kita ya, asuransi memang tujuan untuk proteksi ya. Proteksi tersendiri memang untuk baik hanya untuk diri kita juga diproteksi, aset-aset kita pun diproteksi. Yang urgensinya untuk teman-teman Gen Z atau milenial ini lebih cocoknya ke asuransi mikro. Di mana dia asuransi yang lebih simplify, dia lebih ekonomis dan untuk proses klaimnya pun lebih mudah. Contohnya ada kayak kita beli produk personal accident nih untuk teman-teman mahasiswa. Dia cover apa tuh? Jadi nanti ketika selama dia berkegiatan di kampus maupun di luar kampus, ketika ada kecelakaan diri, tangannya patah atau sampai operasi, lah itu bisa dijaminkan sebagai penjaminan dia untuk proteksi dia. Kalau dia nggak pakai proteksi itu kan juga sayang juga kan ya. Kalau dia ada case jatuh atau apa sampai kecelakaan, dia kan terhambat juga untuk kuliahnya, terpending, biayanya yang dikeluarkan juga lebih mahal. Kalau dia ikut paham asuransi, dia akan tercover dengan kita, dengan santunan yang kita berikan seperti itu. I see, ini menarik Mas. Asuransi dan investasi kadang ada yang salah ini terkait mindsetnya. Betul. Ada yang mikir, wah aku kalau bayar asuransi pas aku sakit keluar uang dari perusahaan asuransi. Betul. Apa yang salah nih Mas yang harus dibenarkan secara mindset? Sebenarnya secara mindset memang untuk asuransi lebih ditanamkan memang
kita asuransi itu memang proteksi ya. Kalau investasi memang di perbankan. Proteksi sendiri kita memang perlu dengan apa sih yang perlu urgensinya di kita, kayak yang saya sebutkan tadi, teman-teman mahasiswa. Mahasiswa kan kegiatannya lebih banyak aktivitas baik di kampus maupun di luar ya. Kegiatan lebih banyak dia di outdoor lah. Lah, mereka butuh proteksinya seperti itu. Kalau investasi memang dia harus ditekankan ke perbankan untuk menabung. Harus membedanya seperti itu. Jadi mindset orang-orang asuransi ya proteksi, untuk investasi ya perbankan, seperti itu. I see. Ya, teman-teman jangan salah ya. Biasa. Jadi udah dibenerin nih mindsetnya. Nah, tadi sempat disinggung juga terkait jenis-jenis gitu. Ya. Ada mikro, ada makro. Nah, itu kalau produk secara langsung yang mudah dipahami teman-teman kayak apa sih? Ada kan yang mungkin teman-teman tahu, oh ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Nah, itu kayak apa aja sih, Mas? Sebenarnya memang untuk produk asuransi ini beragam, Mbak ya. Mindset teman-teman di masyarakat umum taunya asuransi jiwa. Sebenarnya di dalam asuransi itu ada asuransi jumlah, ada asuransi umum. Jumlah di dalamnya apa? Ya asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi apa, itu asuransi jumlah namanya. I see. Kalau asuransi umum itu dia cover terkait aset. Jadi aset kayak handphone, laptop, kendaraan bermotor, rumah tinggal, gudang, ruko, itu asuransi umum di dalamnya. Jadi karena literasi asuransi yang saya sampaikan tadi kurang mengena di masyarakat umumnya taunya ya asuransi ya jiwa. Padahal di dalamnya asuransi terdapat beberapa produk di dalamnya yang bisa mengcover hampir semua aspek kehidupan masyarakat sih sebenarnya. Seperti itu. Dari sekian banyak produk asuransi, kembali lagi ke anak muda nih, yang notabene ya memang uangnya ya nggak terlalu banyak seperti pekerja pada umumnya gitu. Ataupun mungkin ada juga nih teman-teman yang kuliah sambil kerja, tapi kan kita sebutnya mereka masih entry level lah, gajinya belum yang terlalu banyak. Produk yang mana nih yang harus didulukan untuk mereka punya? Kalau saya saran sih kayak DPA ya, atau accident solution tadi ya, terkait kegiatan teman-teman ini lebih banyak aktivitas kegiatan aktif di kampus maupun di luar kampus. Proteksinya dia lebih mengena di situ untuk pribadinya dia sendiri. Kalau untuk aset mungkin asuransi motornya dari teman-teman kampus nggak mahal sih Mbak, mungkin cuma ratusan ribu, nggak sampai jutaan. Seperti itu. Masih bisa dijangkau lah dari teman-teman mahasiswa seperti itu. Sebutannya premi ya kalau dibayar ya. Kalau di syariah kontribusi. Betul, Masya Allah ya. Gitu. Jadi kalau untuk syariah berbeda. Nah, kayak gitu tuh berarti tiap bulan kita punya kewajiban untuk membayar kontribusi tersebut. Kalau terkait kontribusi ini pembedanya di yang tadi saya bilang asuransi jumlah sama asuransi umum Mbak ya. Kalau asuransi jumlah dia bisa per bulan, per triwulan, per semester atau per tahun. Kalau asuransi umum dia bayarnya setahun sekali. Bedanya seperti itu. Oke, baik. Nah, ini menarik nih. Sekarang kalau misalnya ke teman-teman nih, porsi uang jajan misalnya sebulan udah dijatah 1 juta nih buat jajan, tapi pengen gitu ya abis nonton ini, iya ya ternyata perlu juga. Tiba-tiba mungkin motornya hilang, apa segala macem. Nah, itu kira-kira persentase yang buat aman dia, maksudnya nggak sengsara lah habis ikut asuransi makan jadi sulit. Itu gimana Mas, yang dari 1 juta deh ini buat contoh. Kalau kita ambil average dia 1 juta tiap bulan tuh, bahkan biaya asuransinya lebih mahal dia uang jajannya daripada asuransi. Betul. Mungkin 10% lah dia sisihkan udah cukup buat beli asuransi. Ada Mas? Ada asuransi 100.000 tuh ada? Ada. Gitu. Makanya itu? Di Zurich Syariah. Karena biasanya kan kalau kita mendengar produk asuransi ya mahal gitu. Betul. Terus ya biasanya hanya mampu untuk orang-orang yang sudah bekerja. Oke, sekarang terjangkau juga banget ya buat anak-anak muda. Betul. Makanya yang cocok untuk teman generasi milenial sih yang kami sarankan asuransi makro tadi. I see. Oke. Nah, sekarang kalau ngomongin anak muda, usia berapa nih seharusnya mereka sudah at least melek dulu lah dengan literasi namanya asuransi, kemudian take action untuk buka langsung asuransinya. Sebenarnya mulai ditanamkan dari SMA ya, udah mulai harus bisa tahu apa sih pentingnya protection untuk dirinya sendiri maupun asetnya gitu kan. Baru take actionnya mungkin ketika dia udah bekerja, dia udah kuliah, punya uang saku jajan tiap bulannya, itu bisa take action lah seperti itu. Seperti itu sih Mbak. Tapi yang baru tahu sekarang nggak terlambat dong Mas, nggak apa-apa dong. Masih bisa, nggak terlambat sekali. Nah ini saatnya nih Mas, mereka ini pasti sudah mulai berpikir apa sih strateginya, tips and triknya untuk memberikan pertimbangan kepada teman-teman. Akhirnya mereka yakin, oke nih produknya ini, perusahaannya ini. Nah itu seperti apa? Untuk terkait pemilihan seperti itu sekarang informasi lebih terpublikasi Mbak ya. Jadi kita bisa lihat di website tuh, di websitenya OJK, asuransi mana sih yang lagi sehat tuh.
Bisa dilihat dari situ. Jadi ketika kita membeli suatu produk, kita nggak kayak beli kucing dalam karung ya kan. Iya, Biar kita tahu portofolio perusahaan ini gimana sih, keuangannya lagi batuk pilek atau enggak sih. Nah, sebenarnya dari profil itu kita bisa memilih lebih tepat sih. Seperti itu. Dari produknya nanti akan ditampilkan apa sih paketnya yang akan dipilih, harganya berapa, semua akan udah terpublish di websitenya masing-masing perusahaan asuransi. Karena sempat berhembus kabar sebelum-sebelumnya, contoh artis waktu itu Indra Bekti, Betul. punya asuransi tapi nggak bisa diklaim saat sakit. Betul. Nah kayak gitu kan kadang namanya juga teman-teman kan dapat banyak sekali informasi, muncul kekhawatiran. Berarti dengan tadi memilih yang betul bisa menyelamatkan setidaknya. Yang officially udah dirilis sama OJK sih Mbak, itu lebih safety lah sama produk yang akan dia pilih nantinya. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan sempat dibahas bahwa asuransi ini akan memberikan proteksi untuk aset maupun diri. Tapi kalau kita ngomongin finansial gitu, apakah ini juga akan mengamankan dari sisi finansial teman-teman di masa depan kalau ngambil asuransi dari sekarang, atau tidak ada hubungannya sebenarnya? Sebenarnya dari sisi finansial pun juga akan terproteksi Mbak ya. Kita ambil contoh case kayak kehilangan motor ya, paling gampang yang mudah itu sering ya. teman-teman biasanya. Betul, nggak hanya sering, kita banyak kehilangan klaim motor juga sebenarnya. Oh iya. Tidak perlu anak muda berarti. Betul, nggak perlu anak muda juga. Jadi kita untuk biaya reinstatement untuk pengembalian nilai motor kita pun, kita kan juga butuh finansial kita stabil dulu kan. Kalau kita beli proteksi asuransi ini secara nggak langsung, finansial kita juga akan mengikuti terproteksi seperti itu. Once memang untuk resiko event kita nggak akan tahu kapan akan terjadi sih Mbak. Seperti itu. I see. Malah lebih baik, lebih dini uangnya sudah teralokasikan gitu ya. Nggak betul. Tiba-tiba uangnya dipakai beli apa gitu kan, boba. Beli sneakers sekarang. Oh iya benar, anak muda kan lebih ke aksesoris ya Mas ya. Betul. Oke, nah ini menarik. Kan kita temanya sedang Ramadan juga. Ramadan, siap. Dan teman-teman ini juga banyak sekali golongan dan teman-teman aliran pemuda hijrah. Wah, jadi sekarang juga walaupun mereka mengenal instrumen keuangan atau ya yang berkaitan dengan hal itu, juga ingin tuh yang ada bau-bau Islamnya gitu. Betul. Dan Zuri ini menawarkan yang syariah. Betul. Nah, ini gimana nih cara meyakinkan teman-teman, karena tentu ada perbedaan pendapat berkaitan dengan wah ada ustadz ini yang bilangnya makruh apa segala macam. Gimana nih Mas? Ya alhamdulillah tren sekarang syariah ini di tahun 2023 mulai naik Mbak sampai tahun sekarang ya. Terkait terbantunya dari market syariahnya pun sendiri lagi berkembang ya. Terakhir dari perbankan aja yang paling market leader BSI sekarang ya. BSI Muamalat, BCA Syariah itu membentuk kita menjadi market yang kuat juga di segmen insurance begitu. Karena pertumbuhan ekonomi syariah lagi sedang baik-baiknya dan didukung oleh pemerintah ya, lagi digencar-gencarin untuk apapun berbasis syariah. Nah, yang menjadi pembeda kami terkait pertanyaan Mbak tadi untuk syariah, apa sih bedanya sama yang konvensional gitu kan? Kalau prinsip syariah sebenarnya yang menjadi pembeda ciri khasnya adalah ketika resiko itu kita terima, itu bukan kita risk transfer ya, kita risk sharing di situ. Jadi setiap nasabah akan saling tolong menolong, ta'awun kalau bahasa Arabnya Mbak ya. Jadi mereka akan saling menopang resiko ini terkait ketika ada resiko. Lah kami sebagai perusahaan asuransi adalah sebagai wakil. Makanya akad yang kami pakai adalah wakalah bil ujroh. Uang yang mereka setorkan ke asuransi, kita sebagai pengelolanya, hanya wakalahnya. Ujrohnya ini nanti akan diputar sama teman-teman, mana sih yang akan terjadi risiko. Ketika satu kena risiko, semua saling gotong royong untuk membagikan klaimnya seperti itu. Yang ta'awun tadi. Contohnya premi 1 juta nih Mbak. 1 juta ini mungkin dari 10 orang nih, yang 1 orang lagi klaim nih. Berarti 9 orang ini lagi menanggung yang 1. Seperti itu. Kalau di yang konvensional, risk transfer. Gimana tuh? Jadi ketika resikonya udah saya beli nih, udah langsung ke Mbak. Jadi peserta yang lain nggak menanggung. Begitu bedanya. Dan ketika menjadi pembeda utama di kami adalah yang syariah, ketika tidak ada resiko, nanti akan ada perpanjangan polis, itu akan ada bagi hasil namanya. Nah, itulah ciri khas tersendiri di syariah.
Oke, di awal akadnya juga beda ya Mas ya? Betul, akadnya udah beda seperti itu Mbak. Oke, nah kalau produk di Zuri ini apa sama seperti yang sempat disampaikan di awal? Apa aja nih produk di Zuri? Produk kami beragam Mbak ya, terkait aspek kehidupan semua akan ada asuransinya, mulai dari asuransi personal accident, terus asuransi kendaraan bermotor, asuransi rumah tinggal, asuransi pabrik, asuransi kargo, asuransi travel. Mbaknya kan hobi travel tuh. Wah, Nah, tahu aja. travel kita juga cover seperti itu. Jadi perjalanan keluar negeri travel. bisa ya Mas ya? Betul. Kopernya Mbak pecah di cover nanti. Serius? Seperti itu. Tujuannya kemana pun bisa? Bisa, worldwide kita. Wow, mungkin teman-teman ada yang mau lanjut kuliah di luar negeri gitu kan biasanya. Betul. Menarik sekali ini. Betul Mbak. I see. Untuk lead market kita yang khusus di travel, kita lebih banyak ke travel umroh. Karena basic kami syariah seperti itu. Travel umroh dan haji. Ini hal baru nih Mas, Hal buat baru ya, saya baru. dengar ya. Biasanya kan ya tadi tentang Betul, kecelakaan, jatuh, motor hilang. betul. Baru di koper bisa. Karena banyak sekali kejadian koper-koper Betul. mahal. Waduh, di Wah, itu, bandara Mbak. innalillahi, rodanya hilang atau pecah apa segala macam. Betul. Seru juga ya Betul, Mbak. ternyata. Ayo sini teman-teman nih, melek asuransi Melek saya juga asuransi jadinya sejak dini. melek banget. Dan adanya tadi murah ya kalau Betul. diomongin di awal ternyata nggak jutaan Nggak jutaan. juga, ratusan ribu. I see. Oke, nah ini menarik nih kalau teman-teman ini kan masih single. Ya. Asik, ini kan berarti kan kalau mahasiswa tanggungannya untuk diri sendiri nih Mas. Produknya juga udah bisa milih tadi dijelasin. Tapi misalnya ada teman-teman yang sudah mulai masuk ke fase perencanaan keluarga gitu. Nah, ada nggak tuh produknya di Zuri yang langsung paket mungkin bersama dengan keluarganya nanti? Ada home family package sama auto silin mobile sih Mbak. Nah, itu Apa tuh? jadi paket rumah tinggal sama kendaraan bermotor. Oke. Sekarang kan motor ini kendaraan bukan hal yang mewah ya sekarang. Hampir setiap orang Kebutuhan udah ya. punya motor, punya mobil seperti itu. Kita kan ada paket-paket khusus untuk yang home package sama yang auto silin tadi. I see. Seperti itu. Oke, nah ini kalau saya nanya nih Ya. pendapat Masnya sebagai expert kalau dalam keluarga, kira-kira tuh siapa sih yang harus diproteksi lebih awal, misalnya budgetnya nggak terlalu banyak gitu ya. Iya. Misalnya mama lagi mikir, oke cowok nih dia, aku dulu, istriku dulu, apa anakku dulu nanti ke depannya, kira-kira gimana tuh Mas ngaturnya? Sebenarnya sih semuanya harus di cover sih Mbak. Karena gitu, oke. karena proteksi ya kita yang tekankan di awal tadi, even risk kita nggak akan tahu kapan terjadi dimanapun dan kapanpun seperti itu. Karena produk asuransi sekarang udah beragam jenisnya, paketnya udah banyak, nggak perlu kita beli asuransi yang mahal-mahal juga udah ada, dan ya kita bisa pilihlah produk yang mikro tadi untuk I kebutuhan see. keluarga baru ya. Oke, dan misalnya teman-teman ngambilnya yang single dulu nih pemirsa di rumah. Terus habis itu berapa tahun kemudian punya keluarga, itu kira-kira paketnya bisa switch nggak tuh ke yang tadi paket keluarga? Bisa-bisa aja sih, tinggal di upgrade aja limitnya Mbak. Yang menjadi limit pembedanya kan di situ ntar, limit see. penggantian santunannya seperti itu. Baik. Nah tadi kalau pembayaran premi sempat dijelaskan Ya, gitu ya beda-beda, betul, ada yang per betul. bulan, triwulan dan segala macam. Nah kalau ngeklaimnya nih, Ya. kasih contoh deh, sakit gitu tiba-tiba ke rumah sakit, gimana nih Mas cara klaim? Kalau kita secara klaim terbantu dengan kontak center yang pertama 24 jam Mbak ya. Oh, 24 jam? 24 jam kita, nggak ada hari libur kontak center kami 24 jam, sama kita pakai aplikasi ntar Mbak. Karena udah digitalisasi ya, semua apapun laporan klaim udah dipakai di aplikasi seperti itu. Jadi dimanapun klaim bisa, kapanpun bisa. Itu nggak tidur masih bagian CS-nya? Udah nungguin, ayo telepon. 24 jam Mbak kita yang untuk Oke. customer care ya. Berarti gampang banget sebenarnya Gampang caranya banget, ya, nggak betul. perlu datang ke kantor Zurich Nggak. gitu. Kayak kemarin kita ada klaim mobil tuh, dari rumahnya nasabah udah bisa klaim sendiri beliau. Oke. Pakai aplikasi, dia foto-foto mana yang rusak, udah tinggal dikirim, konfirmasi by email, tinggal keluar tiketnya, datang ke bengkel udah Mbak. Oke. Klaim semudah itu, daftar apakah juga semudah itu Mas? Sama, kita pakai digitalisasi juga, pakai formnya juga digitalisasi, tinggal kirim ke kami, tinggal kirim data diri, kita proses di situ. Nah, sini misalnya teman-teman langsung ada yang, kayaknya aku mau deh buka gitu. Itu gimana? Lewat aplikasi atau ada kontak tertentu yang perlu Ada kontak dihubungi? centernya juga, betul Oke. seperti itu. Nanti kontak center akan ngasih aplikasinya tersebut, diisi, tinggal dikirim data diri, udah kita proses. I see. Tinggal pilih paket apa yang mau diasuransikan. Kalau IG-nya Mas, kan anak sekarang zamannya IG, Ya. apa namanya Mas? Boleh di-spill langsung? Zuri.id. Zuri.id, Ya. itu face respon lah ya Ya. adminnya, karena 24 Betul, jam 24 tadi. jam. Jadi kalau teman-teman mau tanya produk apapun, cara daftar dan klaim, Betul. semua mudah All in di situ.
Oke, baik. Nah, kalau Zurich Syariah nih apakah punya cara untuk menjamin kualitas? Karena kan kalau kita ngomongin antara satu perusahaan asuransi dengan yang lainnya gitu kan, gimana Zurich ini memberikan komitmen, ya kita adalah asuransi yang syariah yang bisa dikatakan terbaik nih memberikan pelayanan untuk para customernya. Ya memang terkait pelayanan memang nomor satu Mbak ya, karena perusahaan kami perusahaan jasa. Yang kedua barang yang kami jual nggak berwujud, yang pertama itu. Benar juga. Ya kan, cuma hanya kertas, satu akad di situ ya. Terkait itu peningkatan pelayanan kualitas kami harus ditingkatkan memang Pak. Jadi peningkatan kualitas pelayanan baik dari klaim, dari sisi penerimaan nasabah, dari sisi pelaporan apapun, kita udah fast respon di situ melalui Zurich Care tadi yang 24 jam. Gitu Mbak. Asik. Nah ini Mas, kalau kita ngomongin beberapa case yang muncul gitu ya di masyarakat, misalnya nih ada customer yang bayar preminya atau tadi kontribusinya terlambat gitu, apakah ada cara yang lebih fleksibel buat teman-teman membayarnya? Siap. Terkait pembayaran memang satu polis ini akan diberikan tenggang waktu biasanya 30 hari Mbak, 30 hari kerja setelah polis terbit. Tapi nggak usah khawatir, sebelum bayar pun bisa klaim juga gitu. Yang kedua, untuk pembayaran premi kita udah bisa langsung buy online ya, pakai transfer, pakai apapun dengan berbagai macam pilihan perbankan yang akan dia tuju. Kita nggak hanya punya satu nomor rekening, kita udah punya pilihan perbankan opsional untuk dari nasabah nyamannya pakai nomor rekening yang mana. Sekarang juga ada yang auto debit gitu ya Mas betul. ya, jadi udah lupa, udah banyak banget yang dibayar lagi ibu-ibu gitu kan lupa, jadi sekalian auto debit. Oke. Nah ini misalnya nih ada satu customer sudah punya polis tertentu di Zurich Syariah, kira-kira akan ada pendampingan lagi nggak? Ini loh bisa update juga penambahan apa segala macam. Seperti itu biasanya apa sih Mas yang ditawarkan dan pendampingannya seperti apa? Iya, add value untuk terkait pendampingan polis ini pasti kita akan tekankan Mbak, karena memang terkait semakin usia lebih lanjut ya kan, resikonya juga lebih tinggi seperti itu. Betul. Makanya pendampingan kita ketika untuk kedepannya akan kami tawarkan produk yang lebih bervariatif dan sesuai dengan kepentingan nasabah seperti itu. Oke, nah sekarang kalau kita misalnya memfilter kepentingan nasabah itu seperti apa? Kalau sekarang kita segmennya khusus anak muda nih, teman kuliah. Contoh misalnya ada yang banget mau daftar hari ini gitu ya. Si doi ini adalah mahasiswa UB. Ini cara untuk dia ngebedah keinginan dan kebutuhan beserta produk di Zurich yang cocok tuh gimana nih Mas? Contoh aja. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin lebih cocok kalau di teman-teman UB nih ya, khususnya mahasiswa bisa pakai yang mikro tadi, karena di mikro udah ada asuransi tipes, asuransi demam berdarah. Tipes anak kuliahan banget. Ada juga tuh asuransi khusus tipes demam berdarah, terus asuransi yang accident solution tadi, sama yang kendaraan bermotor seperti itu. Dan nggak nyampe 1 juta tiap bulan, cuma 10% mungkin. Tapi kan ada nih teman-teman yang sudah didaftarkan orang tuanya tuh Mas. Betul. Kayak gitu apakah mereka perlu ngedouble lagi? Aku pengen buka sendiri pakai uangku gitu. Boleh, bisa jadi itu. Boleh. Gak ada problem. Memang double proteksi aman gitu. Ibarat kalau perang tamengnya banyak. Tapi yang menarik juga pemerintah menawarkan kan solusi asuransi yang kesehatan ada namanya BPJS itu. Gimana tuh Mas kalau misalnya ada customer yang nanya apa ya bedanya dengan kita punya asuransi sendiri misalnya di Zurich dengan yang ditawarkan pemerintah? Memang secara benefit akan terjadi perbedaan di situ Mbak ya. Secara benefit, secara produk akan terjadi selisih perbedaan di antara asuransi yang ditawarkan pemerintah sama kami. Kami juga punya beragam produk dengan pilihan paket yang beragam di situ. Jadi menyesuaikan apakah kebutuhan saya sesuai ini, apakah enggak, tinggal dipilih di situ. Oke, jadi sebenarnya lebih enak ngobrol dulu ya Mas ya sama customer care-nya daripada langsung random pilih di internet gitu ya. Oke, karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda ya. Akhirnya produk yang ditawarkan juga berbeda juga. Oke. Zurich ini sudah lama Mas ya berarti berdiri? Udah lama Mbak, 30 tahun lebih lah. Dan kalau di Jawa Timur pusatnya ada di Surabaya, di Jalan Jemur Sari. Berarti kalau teman-teman nih, aku pengen sambil main, sambil ngobrol, ketemu sama customer care-nya lebih enak ke Surabaya gitu ya. Boleh, sambil main gitu. Sambil main di Jemur Sari dulu. Ketemu sama Mas Rizky boleh nanti di sana. Oke nih Mas, nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat menambah literasinya teman-teman juga dan meyakinkan mereka. Kenapa sih anak muda itu perlu proteksi sejak dini? Iya. Memang terkait asuransi atau proteksi ini lebih dibutuhkan sejak dini ya. Yang pertama, resiko evenement kita nggak tahu kapan terjadi yang tadi itu. Bisa kapanpun, dimanapun, setiap saat
itulah yang penting untuk melindungi proteksi kita, baik secara finansial, baik secara personal, itu akan lebih terjamin untuk kita. Seperti itu sih. Singkat, padat, jelas. Kalau nggak buka asuransi kalian yang rugi ya. Udah jelaskan secara detail, masa iya enggak. Oke. Nah ini berarti kalau teman-teman mau buka tadi opsinya juga ada beberapa yang lebih mudah gitu. Betul. Ya. Bisa dengan digital, nggak perlu jauh-jauh datang. Nggak perlu jauh-jauh. Yang penting apa tuh? Bondo KTP Bondo gitu KTP, ya. betul. Tapi kalau belum punya uang awalnya nggak apa-apa nih Mas? Atau at least sudah punya lah 100.000 tadi? Iya, minim udah 100.000 lah. Oke, baik. Nanti kalau teman-teman sudah punya pendapatan yang lebih lanjut, tinggal di-upgrade lagi nanti. Betul, Oke, baik. Yang penting komunikasi terus gitu ya, betul, dengan customer care-nya biar teman-teman ini punya produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Betul sekali. Siap, thank you banget Mas ilmunya hari ini. Ini juga ilmu buat saya nih ya. Siap. Akhirnya ya saya juga belum punya asuransi. Iya, biar traveling lebih aman ya. Betul, kok gitu loh. Siap, dan teman-teman semoga ini juga membuka pikiran teman-teman bahwa ternyata kita sebagai anak muda perlu banget loh punya proteksi sejak dini dengan produk asuransi tadi, dan semoga kalian bisa langsung take action dari sekarang. Oke, teman-teman, thank you banget sudah bergabung hari ini, dan thank you banget Mas Rizky sudah join juga. Siap. Semoga puasanya lancar. Amin, amin. Semoga berkah barokah ini. Amin. Kita jumpa lagi masih ya di lain kesempatan untuk edukasi teman-teman soal asuransi. Oke teman-teman, thank you banget udah nonton. Semoga kita bisa jumpa lagi di episode-episode berikutnya, dan sampai jumpa.